one touch, I can with you, with just one touch, I can feel my body giving. Selamat datang. Pernahkah Anda berpikir kalau Indonesia itu sebetulnya lebih dari sekedar negara atau sebuah tempat? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba membedah Indonesia sebagai sebuah sistem, sebuah rancangan besar yang dibangun dengan sangat sadar, logis, dan penuh perhitungan. Coba kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebetulnya yang menjadikan kita Indonesia? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar nama di peta. Indonesia itu sebuah sistem, sebuah gagasan yang dirancang dengan kesadaran penuh. Yuk kita urai bareng-bareng lapis demi lapis. Oke, semua sistem itu kan dimulai dari subjeknya. Jadi, siapa kita dalam konteks Indonesia? Bagian pertama ini akan mengupas elemen yang paling dasar, manusianya, yaitu bangsa Indonesia. Coba kita resapin ini. Konsep bangsa Indonesia itu bukan sebuah suku ya. Ini adalah sebuah ide yang modern. Sebuah kesepakatan sadar dari begitu banyak kelompok untuk membentuk satu komunitas politik yang baru. Yang dasarnya adalah cita-cita bersama, bukan lagi soal garis keturunan. Nah, yang paling menarik di sini adalah titik baliknya. Sumpah Pemuda tahun 1928. Di momen inilah, berbagai identitas kesukuan yang tadinya ya jalan sendiri-sendiri secara sadar meleburkan diri. Mereka nggak menghapus identitas asal mereka, tapi mereka sepakat untuk melahirkan satu identitas payung yang baru, yang lebih besar. Dan pilihan ini bukan tanpa alasan. Ada sebuah logika yang sangat mendalam di baliknya. Kenapa sih nama yang dipilih itu Indonesia? Sebuah istilah yang pada waktu itu netral dan belum dimiliki oleh suku manapun. Coba kita lihat perbandingan ini pelan-pelan. Kalau saja para pendiri memilih identitas etnis yang sudah ada, katakanlah bangsa Melayu atau bangsa Jawa, itu berpotensi besar menciptakan dominasi satu kelompok atas yang lain. Ini bisa jadi bibit perpecahan. Nah, dengan memilih nama Indonesia, identitas baru ini jadi milik bersama. Nggak ada satu suku pun yang merasa lebih berhak. Inilah kecerdasan di balik fondasi persatuan kita. Oke, sekarang kita sudah paham siapa kita itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, di atas landasan apa bangsa yang luar biasa beragam ini bisa berdiri kokoh? Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar semboyan loh. Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur akan realitas kita yang memang sangat beragam. Ini adalah cara kita bilang, iya kita ini beda-beda. Dan justru di dalam perbedaan itulah kita menemukan kekuatan untuk jadi satu. Ini adalah perekat sosial kita. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu pengakuan atas keragamannya, maka Pancasila adalah fondasi nilai yang kita sepakati bareng-bareng. Di tengah semua perbedaan itu, Pancasila jadi titik temunya, sebuah common denominator yang digali dari nilai-nilai luhur yang memang sudah ada di bumi Nusantara ini. Coba lihat betapa cantiknya peran Pancasila di sini. Sila Persatuan Indonesia jadi dasar filosofis bagi adanya bangsa. Lalu, sila ketuhanan dan kemanusiaan memberikan bingkai moral untuk mengelola keragaman. Dan keadilan sosial itu jadi tujuan akhir kita bersama. Semuanya saling mengunci dengan sempurna. Setelah subjeknya bersatu, fondasinya diletakkan, sekarang dibutuhkan sebuah struktur yang formal, sebuah wadah. Nah, itulah yang kita sebut dengan negara. Jadi, poin yang krusial di sini adalah, bangsa Indonesia itu ada lebih dulu, baru kemudian bangsa ini mendirikan sebuah organisasi yang namanya Negara Indonesia. NKRI itu alatnya, kendaraannya, atau rumah yang kita bangun bersama untuk mencapai cita-cita kita. Terus apa yang terjadi di dalam rumah atau negara ini? Ya ini isinya. Akronim ini, IPOLEK-SOSBUD-HANKAM, mewakili seluruh dinamika kehidupan kita. Politik, ekonomi, sosial, budaya, yang semuanya diatur oleh negara dan dijalankan oleh bangsa dengan landasan Pancasila. Rumahnya sudah dibangun, isinya juga sudah ada. Sekarang, kita butuh sebuah kesadaran bersama tentang bagaimana cara kita memandang rumah besar ini, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Inilah cara pandang geopolitik kita yang unik. Wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk melihat lautan yang luas di antara pulau-pulau kita bukan sebagai pemisah, tapi justru sebagai jembatan perekat yang menyatukan kita jadi satu kesatuan yang utuh. Kutipan ini benar-benar merangkum esensi wawasan Nusantara. Ini soal rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif. Gangguan di Natuna itu masalah bagi kita di Jawa. Kekayaan di Papua itu milik seluruh bangsa. Kita ini satu kesatuan pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, biar semua konsep tadi makin mudah dipahami, kita coba satukan semuanya ke dalam sebuah analogi yang sederhana tapi sangat kuat. Analogi rumah Indonesia. Penghuninya,
Ya, kita semua, bangsa Indonesia. Para penghuni rumah yang asalnya dari berbagai keluarga, suku, dan latar belakang, yang secara sadar sepakat untuk tinggal bersama di bawah satu atap. Ini adalah aturan main di dalam rumah. Sebuah kesepakatan untuk saling menghormati perbedaan, biar semua penghuni bisa hidup rukun, damai, dan harmonis. Nah, ini adalah dasar bangunannya yang kokoh. 5 prinsip fundamental yang memastikan rumah ini bisa berdiri tegak, gak goyah oleh badai apapun, dan jadi acuan nilai bagi semua yang tinggal di dalamnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah wujud fisik dari rumah itu sendiri. Lengkap dengan batas-batas tanahnya yang jelas, struktur pemerintahannya, dan kedaulatannya yang diakui. Ini adalah semua sistem yang membuat rumah ini terasa hidup. Mulai dari sistem kelistrikan ekonominya, sistem keamanan HANKAM-nya, sampai cara kita berinteraksi antar anggota keluarga dan mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, inilah kesadaran bersama semua penghuni. Sebuah pemahaman bahwa seluruh bagian rumah ini, dari teras depan, ruang tengah, sampai kebun belakang, adalah milik kita bersama, yang wajib kita jaga bersama-sama. Jadi, pada akhirnya, pemahaman ini membawa kita pada satu pertanyaan untuk direnungkan. Sebagai pewaris sekaligus penghuni rumah yang dirancang dengan begitu cermat ini, apa peran kita masing-masing untuk memastikan rumah ini tetap kokoh, nyaman, dan menjadi tempat bernaung yang aman bagi generasi-generasi setelah kita? Itu adalah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.